Selamat ibadah di rumah, selamat jumpa, shalom. Kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan, hingga kita bisa ibadah lewat streaming ini. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan masuk dalam doa. Segala hormat dan puji kami aturkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kami adalah umat yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, namun rusak oleh karena perbuatan dosa. Tuhan mau memperbaiki kembali supaya kami menyadari bagaimana cara Tuhan perbaiki gambar yang rusak, diteladankan di dalam Yesus Kristus, gambar dan wujud daripada Allah. Mari Bapa, Engkau berfirman bagi kami semua, supaya kami memperhatikan, belajar dengan sungguh-sungguh, hingga kami tidak akan tertinggal sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, berkati kami sekalian malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-22 dan 23. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Iya, ini Rasul Paulus mengajar kepada bawahannya, anak muda yang bernama Timotius, tentang mengajar Injil keselamatan. Injil keselamatan ini bukan sekedar diberitakan, hanya sekedar tahu pengetahuan, tahu tentang huruf yang mati. Tapi Injil keselamatan ini Injil yang berkuasa menyelamatkan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mendidik kepada Timotius, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Kau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi berita Injil ini bukan berita pertengkaran, tapi berita damai sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang tidak paham, hingga berita Injil dianggap berita-berita yang seperti yang terjadi dalam dunia ini, yang menarik pikiran, menarik mata. Anak-anak muda, nafsu orang muda ini yang sangat mudah tergiur dengan apa yang dilihat. Apa yang dilihat oleh anak muda, itulah yang menarik, mudah ditiru. Entah soal apa saja, entah kejahatan, entah model, entah apa saja yang dilihat, tertarik dan ditiru, walaupun
itu tidak sesuai dengan berita Injil. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan, jauhilah nafsu orang muda. Di anak muda ini, ya kalau tidak dididik dengan didikan yang keras ya sulit sekali untuk memahami Injil yang menyelamatkan. Sangat-sangat sulit. Karena pengaruh dunia ini pengaruh yang lazim, yang menarik, yang mendatangkan pengertian, mendatangkan kepandaian, mendatangkan mungkin kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, seorang Raja Salomo mendidik supaya anak muda itu dididik dengan tongkat. Jadi kebodohan itu melekat pada anak muda, tapi itu bisa dihilangkan, diusir dengan tongkat ajaran keras. Ayo kita baca dalam Amsal 22 ayat yang ke-15. Amsal 22 ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Wah. Untuk menyadarkan kebodohan anak muda yang mudah terpikat, tertarik dengan perkara-perkara yang bersifat nafsani, ini membutuhkan Injil yang keras, pengajaran yang keras. Bukan firman yang lembek-lembek, seperti yang diajarkan oleh Raja Saul, seperti yang diajarkan oleh Harun. Asal suara orang banyak, kalau suara orang banyak itu suara politik. Bukan suara firman, kalau suara firman itu suara kebenaran walaupun keras seperti apa. Itu tujuannya mendidik untuk diselamatkan. Mau enggak didik dengan firman yang keras? Injil yang disampaikan oleh Yesus awal mula adalah firman yang keras. Untuk apa? Untuk menyadarkan orang muda yang bodoh. Orang muda yang bodoh ini, karakter manusia yang mudah tertarik dengan perkara-perkara yang bersifat sementara. Entah kedudukan, entah kekayaan, entah keindahan dunia yang dibangun oleh manusia, hingga kita mudah meninggalkan firman Allah, meninggalkan Injil karena tertarik dengan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Yesus menegaskan ajaran dia itu keras, tegas, tidak boleh ditawar dengan apapun. Ayo kita lihat. Dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 57 sampai 60. Injil Yohanes pasal 6, ayat 57 sampai 60. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Barang siapa yang memakan aku. Yesus kenapa harus dimakan? Karena Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah daging yang harus dimakan. Siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Teruskan.
Inilah roti yang turun dari surga. Inilah roti yang telah turun dari surga, aku. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Bukan seperti roti yang dimakan nenek moyangmu dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, akhirnya mati. Terus Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Semuanya dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, inilah tongkat. Kalau tidak ada tongkat bagi anak muda yang penuh nafsu, yang penuh keinginan, sulit disadarkan. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyadarkan kita, orang yang bodoh, orang yang penuh nafsu, penuh keinginan, penuh dosa, penuh noda, cacat, celah. Kalau tidak dididik dengan pengajaran firman yang keras, tidak bisa sadar. Tapi apakah mereka sadar? Tidak. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Wah. Berita Injil ini tidak perlu tanggapan siapapun. Itu firman keras, itu firman menyakitkan hati, itu firman yang menyinggung perasaan, tidak peduli. Firman itu untuk menyelamatkan orang berdosa. Roti itu harus dimakan, bukan hanya roti yang 5 ketul, mengenyangkan 5.000 orang, sisa 12 bakul, mereka sukacita. Kalau untuk makanan, makan lahiriah diberkati, wah mereka bersukacita. Tapi keselamatan untuk masuk surga, untuk kembali kepada ciptaan Allah semula, harus lewat Injil yang keras. Supaya mereka menyadari bahwa roti mana yang turun dari langit dimakan oleh nenek moyang, ujungnya mereka mati. Tetapi yang roti yang diberikan oleh Bapa itu roti hidup. Bapa hidup dalam anak, anak hidup dalam Bapa, dan itulah roti hidup. Perkataan ini keras. Mereka bersungut-sungut, mereka marah. Terus apa tindakan mereka? Kita baca ayat 66 sampai 70. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mulai dari waktu itu, mendengar Injil yang keras itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Banyak, wah ini kalau hitung bahasa pemilu rugi, ditinggalkan ya yang akan memilih, yang akan mengusung karena kesinggung dengan ajaran yang keras, rugi Yesus. Tetapi bukan itu. Ajaran keras ini ajaran untuk menyadarkan supaya bisa menerima. Kalau banyak murid yang mengundurkan diri, apakah ada yang tetap berpaut kepada ajaran keras ini? Ayat 67 dan seterusnya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini?
namun seorang dari antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ini setelah banyak yang tidak kuat dengan ajaran yang keras, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak lebih baik ikut mereka daripada ikut aku? Begitu artinya. Simon menjawab, dia berkata, ya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami, kata Simon, telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah kudus dari Allah. Manusia kudus tidak ada. Manusia kudus tidak ada. Maka orang yang memberitakan Injil ini harus mengalami pengudusan. Itulah Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jangan terbawa, jangan terpengaruh nafsu anak muda yang penuh noda, cacat dan celah. Tapi hendaklah kamu pemberita firman, pemberita Injil ini harus hidup di dalam kekudusan. Karena perkataan Simon, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Yesus mengatakan 12 yang dipilih. Ada seorang yang menyangkal. Itulah dari iblis. Siapa itu? Yudas Iskariot. Walaupun dididik firman Allah, walaupun mereka taat, walaupun mereka tekun, walaupun mereka setia, kemana Yesus pergi, Yudas Iskariot mengikuti, bahkan sebagai bendahara. Tetapi karena hatinya kotor, tidak mengalami pengudusan, maka pemberita Injil yang hatinya kotor, hatinya tidak mengalami pengudusan ini bukan mustahil menjadi sarang iblis. Membelokkan ajaran yang benar, yang mestinya ajaran itu menjadi berkat bagi semua jemaat yang mendengar, tapi justru sebaliknya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hati-hati menanggapi ajaran Injil, ajaran yang benar, yang dari Tuhan dimulai dari bahwa firman Allah itu kudus. Maka pemberita pun harus hidup dalam kekudusan. Kalau saya masih membiarkan dosa dalam diri saya, firman yang saya sampaikan tidak mengandung kuasa. Tidak akan menyadarkan jemaat. Tetapi kalau saya mengalami pengudusan, ada yang membantah, ada yang meninggalkan, mereka akan bertanggung jawab sendiri. Tetapi saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan bahwa saya pasti dibenarkan oleh Allah. Karena Rasul Paulus mengajar kepada Timotius, hendaklah hidup kudus, tidak terpengaruh dengan nafsu anak-anak muda. Kudus itu dari mana toh? Saya untuk tahu bahwa saya kudus itu dari mana? Karena kata Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada manusia yang benar, semua menyeleweng, semua telah berbuat dosa. Kenapa pemberita firman syaratnya harus hidup kudus? Rasul Paulus sosok orang yang paling besar dosanya, tapi dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita Injil. Dengan berita Injil yang tegas, keras, karena dia mengalami pengudusan oleh Allah. Contoh pengudusan yang dikerjakan oleh Allah seperti apa? Atau kita baca dalam Lukas 15 ayat 16 sampai 19. Lalu ia
ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, ini orang yang bisa dikuduskan itu orang yang menyadari kesalahannya dan menempatkan Tuhan Bapa di surga berlimpah-limpah makanan. Teruskan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Sadar dia kembali kepada Sang Pencipta. Terus, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Iya, ini contoh hidup kudus. Ada keubahan, ada ganti pakaian, ganti karakter. Yang tadinya meremehkan bapaknya, berapa uang dihambur untuk hidup dengan pelacur, untuk hidup minum-minum, berfoya-foya, tetapi akhirnya habis. Setelah habis dia mau makan, makanan babi saja tidak ada. Dia sadar, di rumah Bapakku banyak makanan. Pekerja-pekerjanya banyak sekali, kenapa aku harus mati kelaparan di sini? Aku akan kembali. Jadi berita Injil itu untuk membawa kembali dari dosa, dari kudus, jatuh dalam dosa kembali kepada kudus. Bukan kita dibiarkan tetap dalam dosa, hidup dalam Injil dibiarkan tetap dalam dosa. Tetap dosa dalam keselingkuhan, dosa dalam ketidakjujuran, dosa dalam bermacam-macam dosa. Setelah anak muda itu sadar kembali ke Bapa, tidak layak diangkat jadi anak tetapi menjadi hamba. Aku sudah berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada Bapa. Aku tidak layak menjadi anak Bapa, aku menjadi hamba. Lalu apa kata bapaknya? Ketika masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Diteruskan, kata bapak, dan ambillah. Tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu padanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini contoh orang yang diampuni dosa itu tidak dalam satu bertahan dalam dosa kesalahan, tapi berubah karakter. Yang tadinya suka berdusta berhenti, yang tadinya suka menipu berhenti, yang mungkin tadinya suka membenci, mendendam, suka dalam pertengkaran, sadar dan berhenti. Ganti pakaian. Karena kalau tidak ganti pakaian, enggak bisa. Tuhan itu kudus, maka kita juga harus kudus.
Harus. Karena masuk dalam suasana pesta itu tadi, menyembelih lembu, bersuka cita, berpesta pora. Anak yang terhilang dengan pakaian yang kotor, penuh kenajisian, diganti pakaian baru, mengenakan cincin, tanda kasih. Ganti sepatu dalam perjalanan hidup perilakunya, dari jahat, berbalik kembali di dalam kebenaran. Ada contoh orang mau masuk suasana pesta, tapi semaunya sendiri, tidak mengikuti aturan suasana pesta. Mau masuk surga dengan caranya sendiri, tidak bisa. Kita baca Matius 22, ayat 12 sampai 14. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak tadi murid-murid datang, tapi yang dipilihnya 12 orang. 12 pun diambil satu, karena itu jemaat iblis. Jemaat iblis itu jemaat yang tidak bisa jujur, tidak bisa suci, luar dalam tidak sama. Jujur itu bagian tabut yang disaut emas dalam luar atau luar dalam. Emas, walaupun karakter daging manusia saya punya karakter berbeda dengan yang lain. Tetapi kalau aku sudah menerima Injil, yang tampil adalah pribadi Kristus. Yang ada dalam hatiku pribadi Kristus yang kudus, yang suci, yang tidak cacat dan tidak celah. Berkata AA, berkata BB, ya, tidak. Ini ajaran Injil. Bukan kita penuh tipu muslihat, penuh dusta. Kalau itu dibiarkan itu, Injil akan jadi ternoda. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengajar kepada Timotius, generasi penerus. Jangan terpengaruh oleh nafsu anak muda. Kita harus mengalami berubah, mengalami pembaruan oleh budi, oleh perilaku. Orang yang mau menerima berkat itu harus berubah. Dulu namanya Abram, menjadi Abraham. Banyak orang mengatakan bapakku Abraham, aku orang percaya, aku orang beriman, aku orang Kristen. Tetapi banyak juga mereka anak-anak iblis. Ayo kita baca Yohanes 8 ayat 39 sampai 44. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Ya, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. tentulah kamu melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham, rela mengorbankan yang dikasihi anak tunggal, yaitu Esa, rela mengorbankan, terus. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Pekerjaan Abraham." yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Terus, "Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Bapa kami satu yaitu Allah.
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Kalau Allah Bapamu pasti mengasihi Injil, mengasihi Yesus. Teruskan. "Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku Aku sendiri, datang bukan kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. melainkan Dia, Allah yang mengutus aku." Terus, Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. orang yang tidak bisa menangkap firman itu tidak mengerti bahasa firman, bahasa Injil tidak mengerti. Yang dimengerti Injil yang diputar balikkan, asal berkata firman Allah, tetapi tidak Injil yang mengandung kuasa. Teruskan 44. Iblislah yang menjadi bapamu, Iblis yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan kamu bapamu. ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, Iblis pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Iya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Iya. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya. Jadi kalau berkata, aku anak Abraham, aku bukan dilahirkan dari zina, tapi kenyataannya bab Yesus anak Abraham dalam Matius 1 ayat 1, Yesus, silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ini baru saya ungkap minggu depan, minggu kemarin, dan seterusnya mungkin aku akan mengungkap tentang Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ini Yesus berkata jelas sekali, kalau misal kamu nih anak Abraham, kamu tidak akan dia berusaha membunuh aku. Sebab aku juga anak Abraham. Kenapa mereka membunuh Yesus? Mereka bukan anak Abraham. Mereka adalah anak iblis. Karena di dalamnya tidak ada kebenaran. Di dalamnya tidak ada firman Allah. Itulah yang perlu kita perhatikan, kita perlu belajar. Jangan sampai kita seakan-akan pemberita firman. Tapi kita justru anak buahnya iblis, penuh tipu muslihat, penuh tipu daya, hidup tidak di dalam kejujuran. Hidup dalam Injil itu diwujudkan hidup mengalami pembaharuan, memakai pakaian, ganti pakaian, ganti karakter, ganti perilaku. Yang tadinya mencintai dusta dibuang, dosa dibuang, menggunakan pakaian kekudusan yang dari Allah. Hidup selalu berpikir perkara rohani, perkara keselamatan, bukan perkara duniawi saja. Kedudukan, rebutan kedudukan, rebutan harta waris, rebutan itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu mendidik supaya kita rebutan perkara-perkara yang kekal, yaitu firman Allah yang sudah menjadi manusia. Perkara-perkara rohani yang akan membawa kepada kita hidup kekal. Kita akan melihat contoh orang yang sangat mendambakan keselamatan adalah hambanya Rasul Paulus. Maka dia bisa mengajar pada Timotius karena dia merasakan. Dia bukan mengedepankan perkara-perkara yang jasmani, yang badani, yang akan binasa, yang akan mati dan dihukum. Tetapi mengedepankan tubuh yang rohani yang akan memperoleh keselamatan. Kita baca 2 Korintus 4. 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, keinginan daging makin merosot, berbuat dosa makin merosot, berdusta makin merosot, tapi yang berkembang namun manusia rohani kami dibarui dari sehari ke sehari, makin suci, makin berkata iya iya, tidak tidak, makin jujur, makin benar, bukan makin berdosa. Itu namanya ganti pakaian seperti Rasul Paulus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berita Injil itu berita hidup kekal. Bukan puas dengan perkara-perkara yang sementara. Nanti akan saya sampaikan. Abraham, bapaknya orang percaya. Kenapa Yesus anak Abraham? Kalau cuma Abraham bapaknya Israel, hanya sebatas menerima tanah janji di Kanaan. Tapi karena Yesus anak Abraham, berkat iman Abraham sampai kepada bangsa lain. Itulah kita ini. Jadi saudara-saudara ini luar biasa. Mendapatkan kebaikan kemurahan Tuhan yang tidak bisa kita remehkan. Itulah sebabnya kalau kita makin merosot, keinginan tidak seperti orang-orang lain yang mengedepankan kemegahan, yang mengedepankan kemewahan, mengedepankan kebanggaan dengan perkara yang bersifat sementara. Rasul Paulus tidak seperti itu. Bukan itu Timotius. Yang harus kita kejar adalah hidup kekal. Manusia rohani yang makin meningkat, makin kudus, makin kudus, makin kudus. Hingga hidup kudus seperti Dia adalah kudus. Ini dialami juga oleh seorang pemberita. Firman Allah ketika sebelum Yesus lahir, dia mendahului lahir, yaitu Yohanes Pembaptis. Doanya adalah, biar kau makin bertambah, aku makin berkurang. Kita baca saja. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Yohanes 3 ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Pemberita firman itu, pemberita Injil itu bukan membesarkan keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Justru yang dibesarkan adalah berita firman, berita kebenaran, berita pengudusan, kuasa Allah ini yang harus diberitakan. Kalau kita diberkati besar badan ini hanya untuk sementara, hanya untuk menopang saja. Bukan tujuan seorang penginjil, seorang pendeta itu harus menjadi kaya raya. Untuk memperkaya diri. Bangga rasanya itu hanya berkat keturunan Abraham sampai kepada Yakub dan anak-anaknya. Itulah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tetapi berkat daripada Yesus anak Abraham, hidup kekal. Harus mengalami perkembangan. Rohaniku sampai hari ini bagaimana?
Imanku sampai hari ini bagaimana? Mengejar kekayaan yang bersifat sementara atau mengejar perkara yang rohani, yang memperoleh hidup yang kekal, yang tahu pribadi kita. Orang lain tidak bisa menilai kita. Kalau kita mengejar perkara rohani, pasti kita punya hati yang makin rendah. Bukan sombong. Tetapi kalau mengejar perkara duniawi, wah makin diberkati, makin sombong. Makin rasanya siapa yang sama dengan aku. Tapi kalau kita diberkati perkara rohani, kita akan makin rendah. Kita akan makin merendahkan diri. Karena ketika kita rela merendahkan diri, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Kita baca yang terakhir Matius 13 ayat 12. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, sekarang ya, apapun yang kita punya akan diberi. Tapi apapun yang tidak kita punya, ya kita akan diberi. Coba ulang Pak pembacaannya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya. Sehingga ia berkelimpahan. Terus, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Inilah yang perlu kita perhatikan. Supaya kita, kalau kita memiliki, siapa mempunyai perkara yang rohani, justru diberi kelimpahan. Tapi kalau kita tidak mempunyai perkara rohani, yang ada padanya akan diambil. Jika akan mengalami kekrisisan menghadapi corona ini, orang yang tidak memiliki perkara yang rohani yang berlimpah-limpah akan mengalami ketakutan, kebingungan, kurang makan, kurang ini, kurang itu. Sampai pengharapannya bukan kepada Tuhan, tapi kepada manusia, kepada donatur yang bisa memberi. Tapi kalau saya pemberita Injil, layak di hadapan Tuhan. Segala satunya sudah disediakan, sudah dicukupi. Tidak pernah akan mengalami kekurangan apa-apa. Untuk siapapun kita tidak perlu takut, saudara. Jemaat yang di rumah, ayo kita memiliki simpanan makan rohani. Kalau kita punya akan diberi. Siapa yang memiliki akan diberi. Siapa yang tidak punya akan diambilnya. Hidup bahagia dan tidak ditentukan oleh sikap kita, oleh ulah kita. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, luar biasa. Aku juga selaku hamba Tuhan yang hidup di desa ini merasakan dipelihara Tuhan. Diberi kekuatan, diberi kesehatan, terutama kesehatan rohani. Aku tidak bergeming dengan apapun. Hidup saya yang masih sisa, saya pergunakan untuk mengembangkan, menimbun perkara yang rohani. Kami timbun, tiap malam kami menimbun perkara yang rohani. Menimbun firman Allah. Dan kami merasa makin diberi. Tetapi yang malas bergaul dengan firman Allah, mereka akan makin kekurangan. Makin dalam kekhawatiran, makin dalam kebingungan dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati sidang jemaat yang di rumah. Semuanya hingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan oleh berita firman Allah saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Segala hormat dan puji
kami haturkan kepada Tuhan Bapa dalam surga. Mengucapkan syukur. Berita Injil itu bukan berita politik, mencari mayoritas. Tetapi berita Injil ini berita yang benar. Membawa kepada hidup kekal selama-lamanya. Nanti saat-saatnya langit dan bumi akan hilang sirna. Firman Allah, Injil tetap kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu biar kami memahami berita Injil ini bukan berita dari dunia yang penuh simpang siur, kadang dimanipulasi. Berita Injil adalah firman Allah yang ya dan amin. Oleh sebab itu dimulai dari kami sebagai pemberita firman. Jangan kami bermain-main dengan dusta. Jangan kami bermain-main dengan kebohongan. Tetapi kami berkata ya di atas yang iya. Tuhan berkati mereka. Kalau ada yang sakit, termasuk saudara Awan yang sakit, tolong Tuhan, Engkau kunjungi. Engkau jenguk. Jamah dia. Sembuhkan dia dalam nama Yesus. Yang lain juga kalau ada yang sakit, tolong Tuhan. Engkau yang akan melawatnya. Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara, menyertai melindungi saudara dari sekarang, besok bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.